Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa kami ajak Anda kembali untuk membahas mengenai adanya kecelakaan antar dua kereta ini bersama dengan pengamat transportasi, Mas Dedi Herlambang. Selamat siang Mas Dedi, masih tersambung dengan kami? Siang, Mas siang Mbak, masih on. Baik, Mas Dedi, ini kan tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai adanya human factor dari dugaan kecelakaan antara dua kereta ini. Bagaimana dengan rel kereta api yang memang di sana ini hanya ada satu rel atau satu line? Perlukah memang ditambah rel lain untuk kemudian menghindari adanya resiko kecelakaan-kecelakaan seperti ini, Mas? Betul, ya betul. Jadi memang untuk menghindari resiko kecelakaan seperti ini memang harus minimal harus double track ya, minimal harus double track. Jadi untuk saat ini yang saya ketahui, memang saat ini pemerintah telah membangun double track antara Bandung sampai dengan Cicalengka. Jadi saat ini memang masih tahap ongoing. Jadi nanti kita tunggu saja untuk progresnya. Kalau pada Larang sampai Bandung itu sudah double track. Tapi yang Bandung sampai Cicalengka, yang dalam keseharian memang dilewati kereta-kereta lokal seperti Baraya atau Bandung Raya, itu memang masih single track. Nah, pemerintah sudah menganggarkan dan sudah membangun untuk double track, sehingga untuk meminimalisasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, Mbak. Baik, jadi memang double track ini sedang on progress, tapi mungkin untuk adanya kecelakaan-kecelakaan lain yang sempat terjadi seperti di tahun 2023, mungkin Anda bisa membandingkan atau menyoroti adanya kecelakaan di tahun 2023 dengan adanya kecelakaan saat ini. Apakah memang kecelakaan ini adalah dugaan kecelakaan ini kecelakaan yang sama atau sebetulnya ini cukup berbeda antara kecelakaan yang terjadi di bulan Oktober 2023? Ya, kalau kecelakaan di bulan Oktober 2003 di Wates Yogyakarta, itu beda kasus ya. Di sana double track, lalu kemungkinan ada terjadi pergeseran atau perubahan rel sehingga salah satu keretanya itu ketika anjlok, lalu keretanya terguling, lalu ditabrak oleh kereta yang berlawanan arah. Jadi membeda kalau itu memang bukan secara langsung memang bukan memang bukan langsung kepada human error karena memang prasarananya yang uh, prasarana yang yang error ya, prasarana yang error. Tapi juga bisa juga mengapa prasarana bisa error karena barangkali memang kurang dari perawatan. Itu juga bisa juga hal itu juga terjadi. Oke. Bagaimana dengan transportasi di luar negeri seperti negara-negara maju, Mas, untuk bisa sama-sama jadi pembelajaran bagi Indonesia dalam menerapkan keamanan dalam transportasi di dalam negeri? Apa yang kemudian Anda perlu soroti dan berharap di transportasi khususnya di kereta di Indonesia ini bisa ditingkatkan sama dengan kereta-kereta yang ada di negara maju? Ya, kita ambil contoh saja India misalnya. India itu juga walaupun seperti itu sebenarnya juga tergolong juga untuk safety untuk real safety-nya sebenarnya juga lebih bagus daripada kita sebenarnya. Walaupun secara visual memang boleh dikatakan India mungkin ya maaf ya kalau keretanya mungkin kotor jorok. Tapi dalam segi masalah real safety sebenarnya di sana lebih baik ya karena ada beberapa kereta di sana misalnya. Jadi saya tidak mulu-mulu ambil contoh di Jepang atau di Eropa ya, saya ambil contoh saja di India katakanlah. Di India untuk kereta-kereta ekspresnya, yang kereta luar biasanya lah, yang kereta yang mahal katakanlah yang eksekutif, itu di beberapa kereta itu sudah dipasangi oleh oleh ATS ya. ATS itu adalah automatic train stop atau juga ATP automatic train protection. Jadi ketika di berlawanan arah itu ada benda yang mengganggu, kereta itu secara auto itu bisa berhenti sendiri. Ya, seperti kalau dikatakanlah kalau kita transfer ke kita katakanlah ya, kita seperti kejadian tadi pagi itu, kalau semisal dalam radius 1 kilometer misalnya,
ATS itu bisa mendeteksi misalnya ada benda barang besar misalnya, itu langsung otomatis berhenti. Mhm. Sebenarnya kita juga tidak perlu jauh-jauh, Mbak. Di Mhm. kereta cepat kita saja, di WOS ini, WOS, itu mereka sudah ada ATS-nya. Jadi Oke. Automatic Train Stop ya, itu sudah ada. Seperti kejadian juga tahun lalu ya, mungkin kalau tidak salah November, itu kan ada domba masuk di perlintasan kereta cepat di Purwakarta ya pada saat itu. Itu otomatis kereta itu juga otomatis berhenti Mhm. karena secara sensorik dengan jarak 1 kilo ada benda asing mereka sudah auto berhenti otomatis berhenti, bukan mesinnya yang menghentikan. Itu sudah kereta sistemnya sudah safety-nya sudah ada seperti itu. Jadi ATS ya, automatic throttle stop. Jadi seperti itu. Nah, semoga saja untuk kereta-kereta yang heavy rail kita saat ini, teknologi untuk safety-nya bisa mengadop juga seperti kereta cepat misalnya. Jadi mungkin ada domba, ada manusia yang ada di rel misalnya, itu sudah otomatis, udah auto, kereta itu otomatis bisa berhenti. Seperti itu, Mbak. Oke. Jadi untuk di Indonesia sendiri penerapan automatic transtop ini baru ada di kereta cepat Wush saja ya? Di transportasi lain belum, sempat terpasang ya saat itu? Belum, hanya di kereta cepat BOS yang sudah siap. Oke, baik. Seperti pembahasan kita sebelumnya Mas Dedi, ini kan, berdasarkan dugaan sementara dari pihak PT KAI mengenai penyebab kecelakaan antara 2 kereta tersebut, dugaannya ini karena memang, ada yang menghalangi jalur komunikasi sehingga membuat masinis dari kedua kereta api tersebut tidak dapat melihat dan juga berkomunikasi. Nah, untuk investigasi lebih lanjut untuk mengetahui dugaan ataupun penyebab pasti dari kecelakaan ini, apa yang kemudian perlu disoroti dari pihak PT KAI dan juga KNKT untuk melakukan investigasi agar penyebab ini juga bisa ditemukan secara gamblang penyebab pastinya ini karena apa? Apakah memang human error seperti yang sudah disampaikan mengenai dugaan sementara atau apa, Mas Dedi? Baik, kalau saat ini memang lembaga yang berwenang secara hukum itu adalah KNKT ya. Jadi kalau untuk lembaga lain, baik itu PTK sendiri atau kepolisian, itu memang bukan kapasitasnya untuk apa namanya, memberikan statement mengenai masalah siapa yang bersalah atau atau ada error di mana. Tapi nanti kita tunggu saja dari KNKT. Jadi lembaga yang resmi yang di apa namanya, yang dilindungi oleh undang-undang, yang memang mereka yang berhak untuk melakukan investigasi secara resmi ya, secara resmi Mhm. dalam hal ini adalah lembaga pemerintah yang resmi untuk mengeluarkan statement atau melakukan laporan-laporan, di mana nanti siapa yang bertanggung jawab untuk masalah kecelakaan ini. Karena yang di Lampung itu juga tahun 2022 juga adu banteng. Sejauh ini juga belum ada laporan resminya ya. Saya tunggu, saya cari juga ternyata juga tidak ada siapa yang paling bertanggung jawab. Baik entah masinisnya atau PPKA-nya juga tidak ada bertanggung jawab ya. Kalau Oke. tidak bertanggung jawab ya memang harus dikaji lagi ya, mengapa seperti ini. Kalau dulu di Lampung memang tidak terjadi sampai ada korban meninggal. Ini kan sampai korban meninggal. Nah, nah cilakanya di kita itu eh, ketika tidak ada yang meninggal dunia, itu KNKT tidak turun ya, tidak ada laporan KNKT. Ini kan sudah Sampai turun. 2020, ini sudah 1 tahun lebih, 2 tahun lebih, seharusnya sudah ada laporan resminya. Jadi mengapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kalau untuk hari ini, untuk kecelakaan hari ini memang pasti ada laporan dari KNKT resmi. Kalau tadi saya dengar Pak dari Pak Ketua KNKT, itu kemungkinan akan terbit setelah 2 bulan. Berarti kan itu cepat ya. Biasanya laporan itu bisa lama, bertahun-tahun. Ini bisa 2 bulan, berarti kan cepat itu, Mbak. Jadi harapan saya memang diinvestigasi semua. Jadi investigasi tidak hanya masalah human factor juga, tetapi harapan saya
manajemen keselamatan di PT KAI juga saya harapkan nanti juga akan diinvestigasi, seperti itu Mbak. Baik, human factor dan juga manajemen ini harus tetap dievaluasi. Terima kasih banyak Mas Dedi selaku pengamat transportasi Manajemen keselamatan. atas manajemen keselamatan. Terima kasih Mas Dedi atas waktunya di Breaking News TV One kali ini. Selamat siang Mas. Baik, Mbak. Selamat siang. Pemirsa Breaking News TV One harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.